Intensi misa tanggal 10 April hari Rabu untuk Bapak Yoyong Pangarah sekeluarga dalam lindungan Tuhan dan dari kuasa kegelapan, dan anaknya kembali kepada jalan Tuhan. Untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stefani, Stephen Lee Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Saron, Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina, Aurelia, Matthew, Stephen, Vincent Malvin, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina, Eva Rose, Jerry Moya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani beserta keluarga di Surabaya, Ibu Memangcu, Ibu Nobeta Suryani, keluarga besar Ibu Tresia Yeni di Jakarta, Ibu Tresia, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, Ibu Cameli, untuk kesehatan Bapak Setia Pranakunadi dan keluarga di Makassar, Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, Mama Anamuras, Franciscus, Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosep Apai, Anggun Anggi dan Brigita, Anti Regina Ho di Kucing, Bapak Kasti dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Lihuang, Bapak Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifacius Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha Julianus Henry Lim dan usaha Pernadi Lim, untuk Ibu Agnes Wela dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Cindy Lewardi dan keluarga di Jakarta, dan untuk kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono, kesembuhan dari sakit ginjalnya, dan Ibu Imelda Majar dan keluarga, untuk Ibu Herni Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan, dan Ibu Rina Gunawan, Ibu Maria Ariwiani Wijaya di Ungaran, Ineke Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina dan Mikael di Jakarta, untuk keluarga Anti Priska, Angka Robert Ayen di Serian Jenan Sarawak, untuk keluarga Sis Jessica, anak Jolis di Serian Jenan Sarawak, Mas Intention from Madam Madeline's Family and Kucing, Pohel Business Study and Work Blessing, Peter Ling Toh Sing, my father-in-law, 96 years old, Martin Ling Ho Sung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, and my four boy, Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Jun Lung, and Alexander Ling Kai Lung. Dan juga untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta, dan untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta. Kita persembahkan seluruh intensi misa pada sore hari ini dalam perayaan Ekaristi. Aku hendak memuji Engkau ya Tuhan dan mewartakan nama-Mu kepada saudara-saudaraku. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Dengan tabah para rasul memberi kesaksian atas kebangkitan Yesus, sekalipun ditentang para pemimpin Yahudi dan bahkan ditahan. Namun berkat bimbingan Tuhan mereka yakin bahwa kegelapan tak akan mengalahkan terang. Semoga pertemuan kita dengan Tuhan ini mendorong kita untuk bersikap jujur dan setia, dan setiap hari dengan tabah melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan. Marilah kita hening sejenak,
kita memeriksa batin kita. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta manusia dan alam semesta, tiap tahun kami memperingati Misteri Kudus yang memulihkan martabat manusia dan memberi harapan akan kebangkitan. Dengan rendah hati kami mohon kepadamu, semoga misteri Paskah yang kini kami rayakan dalam iman, kelak kami hayati dalam cinta kasih abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kisah Para Rasul. Imam Agung Yahudi dan para pengikutnya, yaitu orang-orang dari Imam Agung, orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat, sebab mereka amat iri hati. Mereka menangkap para rasul, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi malam hari seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara dan membawa mereka keluar. Kata malaikat, "Pergilah dan beritakanlah di bait Allah seluruh sabda hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu Imam Agung dan para pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil para rasul dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, para rasul tidak ditemukan di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, "Kami mendapati penjara terkunci sangat rapi, dan semua pengawal ada di tempat di muka pintu. Tetapi setelah kami buka, tiada seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan para imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan para rasul. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah dimasukkan ke dalam penjara ada di bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orang di bait Allah ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tanpa kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren Haleluya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Haleluya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasukkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Haleluya. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan takkan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkannya. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Haleluya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Haleluya. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Demikian besar cinta kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia mengaruniakan Putra yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup abadi.
Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapan malam hari dengan Nikodemus, Yesus bersabda, "Demikian besar cinta kasih Allah kepada dunia, hingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus putranya ke dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya tak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukum. Sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Dan inilah hukumannya. Cahaya telah datang ke dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci cahaya dan tak mendatangi cahaya, agar perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia mendatangi cahaya, agar menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus." Mengimani Kristus berarti mengimani bahwa Dia diutus mendatang kita demi cinta kasih murni. Karena Allah mencurahkan cinta kasih-Nya kepada kita, imannya adalah iman yang demikian itu menyinari hidup kita yang sering diliputi kegelapan. Cahayanya adalah Tuhan sendiri. Dan bila kita beriman, kita pun menjadi cahaya bagi sesama. Cahaya itu membawa sukacita, pengharapan, dan cinta kasih. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup dan pekerjaan seluruh keluarga yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus Dia berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas, kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber kehidupan, semoga Kau sucikan dalam roti anggur ini, agar kami dapat melaksanakan sabda-Mu. Barang siapa mengorbankan hidupnya, akan menemukannya kembali. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu, Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Pakah kami sudah dikorbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikorbankan Dia tak wafat lagi, setelah dibunuh Ia hidup untuk selamanya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai, demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, ingatlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan hamba-Mu Marinus Petrus Bungur yang telah Engkau panggil di menghadap hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gerejamu. Dari situlah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan bersabda, akulah yang memilih kalian. Kalian telah kutetapkan agar pergi dan berbuah, dan buah-Mu tinggal tetap. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan baru, Engkau menyegarkan umat dengan sakramen-Mu. Semoga kami dapat beralih dari hidup lama ke hidup yang baru, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi, limpahi berkat kesembuhan, keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.